Setelah cukup lama kalbunya berkabung ditinggal selamanya oleh sang suami tercinta Ashraf Sinclair, kini Bunga Citra Lestari tampak sudah bangkit lagi. Hal itu pun diungkapkan sendiri oleh BCL melalui status teranyarnya di akun sosial media miliknya @BCLSinclair. BCL menulis, untuk pertama kalinya memberanikan diri melangkahkan kaki lagi ke atas panggung. Ya, di ajang AMI Awards 2020, BCL disandingkan duet dengan Ariel Noah menyuguhkan Tembang Menghapus Jejakmu. Mengenakan busana berwarna cerah bukan lagi gelap, pesona BCL sebagai bintang mulai bersinar terang lagi. Senyum sumringahnya ditebar di sela-sela lagu, sembari beberapa kali terlihat bertatap-tatapan dengan Ariel berusaha menghayati isi lagu. BCL dan Ariel berhasil merajut chemistry yang memukau penonton. Tak ayal, aksi tersebut membuat netizen ramai-ramai menjodohkan keduanya. Lantas, benarkah chemistry romantis di atas panggung itu hanya profesionalitas atau juga mengandung getaran hati keduanya? Seperti apa pakar ekspresi dan psikolog melihat aksi dan ekspresi BCL dan Ariel yang romantis di atas panggung? Benarkah keduanya memang saling tertarik satu sama lain? Benarkah chemistry itu ada kaitannya dengan support Ariel selama ini atas karir BCL? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bangkit dari duka atas meninggalnya suami tercinta Ashraf Sinclair, BCL mulai naik panggung untuk kembali melangkah dan berkiprah di panggung entertainment tanah air. Untuk itu, BCL mengerahkan seluruh keberaniannya, kemampuannya, dan juga kekuatannya untuk kembali tegar dan kuat untuk menata hidupnya lagi dengan kembali berkarya di panggung musik. Melalui akun sosial media pribadinya @BCLSinclair, BCL menulis, untuk pertama kalinya memberanikan diri lagi melangkahkan kaki lagi ke atas panggung. Bukan panggung biasa yang dijajal BCL kali ini, tapi panggung Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2020. Dan bukan sembarang tampil pula, karena BCL berduet dengan seseorang yang selama ini setia mendukung karir bermusiknya, yaitu Ariel Noah, menyuguhkan lagu Noah, Menghapus Jejakmu. Benarkah BCL sudah benar-benar bangkit dan berdamai dengan situasi kelabunya di masa lalu? Kalau ditanya bagaimana kedekatannya, pastinya yang tahu hanya mereka gitu ya. Apa bentuk kedekatan mereka, bagaimana kedalaman hubungan mereka, hanya mereka yang bisa mengerti dan memahami gitu. Namun kalau kita perhatikan dengan jarak berpulangnya Ashraf kemudian BCL comeback ke panggung hiburan itu rentang barangkali ada kurang lebih 10 bulan gitu ya, apa sih 8-10 bulan. Nah, artinya sosok BCL kan sosok yang membutuhkan waktu cukup lah ya untuk bisa berdamai dengan situasi dan kemudian mengembalikan keyakinannya untuk bisa tampil seperti sedia kala dengan sejumlah tekanan emosional barangkali dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk grief gitu ya, duka yang mendalam. Nah, buat saya wajar-wajar saja. Tampil duet dengan Ariel Noah mendendangkan lagu Menghapus Jejakmu, BCL tampak mengenakan busana berwarna cerah dan tidak lagi mengenakan busana hitam tanda masih berkabung seperti yang ia kenakan selama ini pasca Ashraf pergi selamanya. Senyum BCL di atas panggung pun tampak menawan, sesekali bergoyang mengikuti irama lagu dengan langkah kaki yang tampak lincah,
lengkap dengan busana yang tampak seksi dengan panjang di atas lutut. Doain aja ya, namanya kan berkarya, pengennya terus-terusan gitu loh. Dan Bunga emang besar di industri ini juga gitu loh. Dan cara dia untuk ibaratnya cara dia untuk terus maju adalah tetap berkarya dengan karya-karyanya dia. Yang terakhir kan 12 tahun terindah kan, itu untuk Ashraf, rasa syukurnya dia. Di penampilan duet BCL dengan Ariel Noah kali ini, BCL terlihat terlahir kembali dibandingkan dengan sebelumnya di mana BCL selalu manggung dengan busana hitam tanda dirinya berkabung. Dari panggung, BCL menebarkan aura sendu dan sedih. Hatinya tampak masih terpaut dengan rindu dan cinta kepada Ashraf, sang mendiang suami yang meninggal secara mendadak akibat serangan jantung di awal tahun ini. One of my closest friend, a beautiful soul, yang juga menguatkan saya di momen-momen yang mungkin masih membingungkan untuk saya. Mungkin yang dilihat hari ini adalah BCL yang mungkin energinya agak sedikit berbeda dari biasa-biasanya. I hope tidak menjadi masalah ya. Mudah-mudahan kehadiran saya malam hari ini di sini bisa membawa warna cinta yang sedikit berbeda dari biasanya. Dan untuk lagu yang berikut ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini punya memori untuk saya karena ini lagu saya sama Ashraf waktu masih pacaran dulu. About 12-13 years ago ya, waktu kita baru-baru pacaran, saya mengeluarkan sebuah lagu ini tentang perasaan saya. Di saat saya mulai merasakan perasaan cinta, tapi belum tahu ini orang maunya apa sih sama saya. Dia wanita yang kuat gitu loh, yang sangat percaya bahwa kehidupan kan juga harus berjalan gitu loh, untuk hidupnya dia, untuk Noah. Dan aku yakin Ashraf juga di atas juga kalau bisa ngomong harus terus berjalan gitu buat Noah juga gitu. Itu aja sih menurut aku sih gitu. Itu pastilah alasan dia untuk tetap kuat, walaupun ibaratnya pasti nomor satu untuk Noah ya, anaknya dia gitu. BCL bangkit lagi dan tampil dengan semangat baru di ajang AMI Awards berduet dengan Ariel Noah. Benarkah netizen ramai-ramai menjodohkan keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Bangkitnya BCL dari duka atas meninggalnya sang suami tercinta Ashraf Sinclair tak hanya diungkap dalam status di sosial media BCL, tapi juga tampak dari penampilan BCL saat berduet dengan Ariel Noah di panggung AMI Awards 2020 membawakan lagu Menghapus Jejakmu. Aksi BCL yang tersenyum lepas dan menawan ditambah pula dengan tatap-tatapan manja dengan Ariel Noah saat tengah berusaha mendalami makna lirik lagu membuat heboh jagat maya. Banyak netizen yang langsung menjodoh-jodohkan BCL dengan Ariel yang selama ini sudah banyak terlibat kerjasama dan saling mendukung sebagai sahabat. Tapi banyak pula yang menentang aksi perjodohan tersebut lantaran Ariel bukanlah sosok yang tepat untuk BCL. Di
dia tegang sih, jadi gue juga ikutan deg-degan. Oke, we're done for today. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di menghapus jejakmu yang berikut-berikutnya. Kalau ditanya bagaimana kedekatannya, pastinya yang tahu hanya mereka gitu ya. Apa bentuk kedekatan mereka, bagaimana kedalaman hubungan mereka, hanya mereka yang bisa mengerti dan memahami. Dan bagaimana kedekatannya dengan Ariel, karena memang sebelumnya bisa diperhatikan mereka pernah kerja bareng, mereka pernah punya project bareng, sehingga sebenarnya kedekatan ini bukan kedekatan yang baru. Ini sudah merupakan kedekatan yang sudah terjalin sebelumnya, sehingga boleh dikatakan bukan sesuatu hal yang artinya menarik perhatian seperti itu. Nah, namun kembali lagi, kenapa BCL memilih dengan Ariel pertama sekali, barangkali ini terkait juga dengan sejumlah target kerjasama yang akan dijalankan berikutnya, sehingga mereka punya satu tanda kutip nih kesepakatan untuk waktu bersama dalam memproduksi, dalam mempromosikan dan apapun itu bentuknya, dan itu membutuhkan kebersamaan baik di depan layar maupun di belakang layar. Adanya pro kontra di antara netizen yang mendukung menjodohkan Ariel Noah dengan BCL versus yang menolaknya, mendorong tim Intens Investigasi untuk mendatangi seorang pakar di bidang ekspresi dan menelaah kedekatan BCL serta Ariel yang terlihat saat berduet di atas panggung dengan mengamati ekspresi-ekspresi romantis keduanya, seperti saling melempar senyum hingga saling bertatap-tatapan manja yang memiliki sejuta makna. Benarkah menurut pakar ekspresi, di balik ekspresi BCL dan Ariel tersebut terkandung rasa saling suka atau aksi keduanya sekedar profesionalitas mata? Netizen berhak menjodohkan siapapun dengan siapapun, ini kan jodoh. Udah terlalu sering netizen jodohin si A dengan si B, si C dengan si D dengan si A, segala macam gitu ya. Ada yang iya, ada yang enggak, kebetulan berhasil, kebetulan enggak. Namun, kalau saya pribadi secara profesional saya melihat bahwa satu, BCL masih belum bounce back, belum pada posisi semula kayak BCL yang dulu. Belum 100%. Itu satu. Kedua, kondisinya masih naik turun, ups and downs kalau dia masih teringat misalnya Ashraf Sinclair gitu ya. Yang ketiga, ya dia tidak ada sebuah perasaan, tidak terlihat adanya sebuah senyuman sumringah atau misalnya senyuman tatapan yang gimana gitu ya ke Ariel. Enggak, saya nggak ngelihat itu sama sekali. Ariel juga masih biasa aja kok, jadi sebagai temen aja gitu, ketawa aja, tapi tidak ada terlihat ada sebuah tatapan yang memang spesial dan sebagainya. Hanya seorang sahabat, kalaupun di panggung misal mereka saling menatap itu itu kan mereka profesional, itu cuma bawaan lagu gitu aja. BCL belum ceria-ceria amat sih, masih kelihatan bahwa dia masih dalam kondisi yang belum memantul seperti BCL yang di awal. Kalau kita bicara masih berduka atau tidak, mungkin enggak ya, dalam artian masih. Nah, kalau kita bicara dalam grieving itu masih mungkin tahapnya belum acceptance sepenuhnya, tapi sudah berproses jauh dari yang waktu baru berawal-awal ditinggal sama Ashraf. Duet BCL dan Ariel Noah di panggung AMI Awards 2020 yang menuai kehebohan hingga berujung dijodohkan netizen dengan segala pro kontranya. Benarkah selama ini BCL dan Ariel sudah saling mendukung karir dan hidup masing-masing? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Duet romantis Ariel Noah dengan BCL di panggung AMI Awards 2020 mendendangkan lagu berjudul Menghapus Jejakmu hingga berujung keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan segala pro kontranya tak bisa ditampik jika selama ini ada chemistry yang kuat antara BCL dan Ariel. Chemistry itu terlihat dari keduanya
saat beberapa kali terlibat kerjasama kolaborasi di panggung musik untuk berduet atau sekedar Ariel mendukung karir bermusik BCL. Aksi dukung-mendukung keduanya itu berlanjut hingga kejalinan persahabatan antara Ariel tidak hanya dengan BCL, tapi juga dengan mendiang suaminya Ashraf Sinclair. Hal itu terlihat jelas dari kehadiran Ariel dan duka yang ia rasakan ketika suami BCL itu meninggal dunia secara tiba-tiba pada 18 Februari 2020. Ketika itu, Ariel yang hadir di pemakaman menghibur BCL dengan menyampaikan rasa duka yang mendalam dengan berpelukan. Keluarga silakan. Yang sudah bisa bergeser untuk memberi tempat buat yang belum. Kita teman-temannya Unge, teman-teman Ashraf juga berharap sih Unge bisa ngelewatin ini ya. Ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-temannya palingan bisa ajak ngobrol, bantuin dia butuh. Kan kira-kira kayak gitu sih. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini ya. Saya juga lagi berusaha mencerna. Cuma terima kasih untuk teman-teman udah datang. Mudah-mudahan Ashraf bisa dapat banyak doa, bantuan dari teman-teman media juga yang hadir ke sini. Dukungan Ariel Noah terhadap BCL bisa dibilang menjadi penyemangat ibunda Noah ini untuk terus melangkah meretas karirnya di panggung nyanyi. Bisa dibilang dukungan Ariel datang di waktu yang tepat saat BCL berusaha berjuang dari bawah dengan segala duka-dukanya hingga sukses meraih mimpi masa kecilnya menjadi bintang di panggung musik Indonesia. Tapi benarkah musik yang akan merekatkan BCL dengan Ariel? Hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jadi dari perjalanan yang aku punya, aku rasa udah banyak sekali yang aku lewatin, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan sama Tuhan buat aku, untuk aku jalanin, untuk gimana caranya aku bisa melakukan ini, jalan itu. Aku rasa ini salah satu cerita ungkapan yang aku ingin kasih gitu. Kalau kita tuh perlu ingat untuk bersyukur, kita perlu ingat untuk ikhlas, kita perlu ingat untuk tahu kalau ini semua tuh dari yang di atas, yang nentuin semua yang di atas. Kita berusaha. Nah, di perjalanan aku dari nol sampai sekarang itu kan yang aku ceritain pasti ya happy, gue tetap berjalan, tapi kan ada momen pasti, ada momen dimana aku ngerasa kecil, dimana aku ngerasa should I give up? Bisa nggak sih gue nyanyi gitu? Bisa nggak sih gue nyanyi? Semua orang bilang gue nggak bisa nyanyi gitu kan? Bisa nggak sih gue keluarin sebuah lagu yang orang bisa suka? Bisa nggak sih gue bertahan? Ibaratnya berusaha buat bangkit, Bunga juga udah mengeluarkan karya lagi, melangkah lagi, itu kan untuk ke depan, balik lagi kan. Ya, tapi kan untuk rasa cintanya sama Ashraf ya dia ya apa yang dia lakuin itu adalah bentuk rasa cintanya dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.